warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السابعة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صدعه وكل شيء له صدع وصدع القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار إلى آخره. Hadirin jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang punya giliran pada malam ini yaitu Ustaz Ghalib, Profesor Ustaz Ghalib dengan Profesor Rusdi Khalid. Mungkin dikira bahawa sudah ditutup pengajian kerana tidak ada juga penyampaian, tapi memang mestinya kalau sekiranya datang memang adalah pengajian terakhir. Jadi saya akan isi waktu kita ini. Namun sebelumnya kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, karena salah seorang jamaah kita sudah mendahului kita, dan beritanya nanti saya tahu pada 9:30 baru saya tahu. Padahal saya sudah siap-siap untuk pergi mengajar, karena jam saya mengajar di UIN jam 10. Saya sementara mengajar ada WA masuk menyampaikan bahawa Ketua Yayasan DPP IMI meninggal jam 10. Itu menantunya Pak Fadli Lurang. Jadi dari kampus saya langsung ke rumahnya di Jalan Dahliat, tapi nanti besok dikebumikan. Kemudian tentang ini apa jamaah kita dari Manjia, saya kira dia husnul khatimah. Husnul khatimah karena sejak dulu saya kenal itu, saya tidak lihat waktu masih anak muda, tapi saya kenal sekitar tahun 80-an, dan itu tinggal di Masjid Nurul Islam. Memang tinggal di masjid itu. Terkadang beliau yang azan, dia yang qamat, dia imam. Itu jadi biasa terkadang dia. Dan memang tinggal di masjid. Jadi waktu saya datang di situ, saya bilang sama beliau, saya bilang kalau kamu mandi tidak masuk surga, tidak ada yang lain masuk surga. Di sini. Karena di masjid memang tinggal. Bayangkan itu, dia yang kasih bunyi mai tadi terus semuanya. Kemudian ke sini lagi selalu, nanti betul-betul itu mungkin sudah tidak bisa lagi jalan, baru tidak datang di masjid. Jadi saya kira itu dia husnul khatimah. Sudah beliau, oleh karena itu mari kita kembali bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Masih faedah zikir. Yang lalu kita sudah menyebutkan sampai yang ke-16. Sekarang kita akan menjelaskan faedah zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'i min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat-taubatu wal istighfar.
Manfaat zikir yang ke-17 bahwa akan zikir itu akan berfungsi sebagai pembersih hati dari karatnya. Jadi jila dalam bahasa Arab itu kalau suatu tadi yang agak keruh kemudian dibersihkan itu namanya jila. Bahkan dikatakan dia cil lagi, sesuatu membersihkan dengan bersih-bersihnya hati dari karatnya. Karena dikatakan wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu bisa saja dikena karat, ada karatnya, besi berkarat. Jadi katanya sini segala sesuatu bisa saja berkarat, sada namanya. Nah, wasadaul qalbi al-ghafla wal hawa. Karatnya hati itu adalah dengan dua. Yang menyebabkan bisa berkarat hati ada dua. Pertama al-ghaflah. Al-ghaflah lalai artinya tidak berzikir. Jelawannya al-ghaflah az-zikru. Jadi orang yang lalai tidak berzikir, itu bisa menyebabkan sebentar hatinya berkarat. Yang kedua al-hawa. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya yang tidak benar, maka itu yang bisa menyebabkan terjadinya karat. Nah, bagaimana cara membersihkannya, menghilangkan karat itu? Wajilauhu, cara menghilangkan karat itu pertama azikru, dengan berzikir. Yang kedua wat-taubah, bertaubat dan istighfar. Jadi taubat dan istighfar beda. Istighfar menjadi syarat pada taubat. Nah, sekarang kita ini akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut syahrul taubah. Bulan yang dimana sangat afdal kita melakukan taubat. Taubat dengan istighfar, antara lain kalau kita taubat mesti istighfar. Karena istighfar dia meminta ampun. Istighfar dulu saya kalau tidak salah pernah saya jelaskan yang istighfar. Allah disebut Al-Ghaffar, Ghafiruz Zambi. Al-Ghaffar itu sebenarnya dalam arti bahasa Arab, Al-Ghaffar itu Ghaffar yaitu menutupi. Jadi Al-Ghaffar itu Allah yang maha menutupi dosa-dosa, kesalahan hambanya. Tapi kita biasa istilahkan bahwa diampuni. Kenapa dikata Al-Ghaffar Allah maha menutupi? Sebenarnya begini, tidak ada seorang pun manusia, dikatakan dalam hadis kullu bani Adam khata'un. Semua cucu anak Adam, semua manusia khata'un adalah orang-orang yang suka melakukan kesalahan dosa. Khata'un, pendosa-pendosa. Dalam bahasa Arab khata'un itu sigat mubalaghah namanya, itu sangat manusia itu sangat suka sering melakukan dosa-dosa. Tapi dikatakan khairul khata'in at-tawwabun. Sebab baik orang yang selalu melakukan dosa ialah orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Karena Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Ghaffar menutupi. Kita ini tidak ada luput dari dosa, dari cacat. Tapi tidak lihat. Cacat saya tidak lihat. Penyakit hati saya Bapak tidak lihat. Juga demikian sebaliknya saya tidak lihat. Itulah caranya Allah disebut Al-Ghaffar, menutupi karena seandainya bapak-bapak melihat kekurangan saya, cacat saya, mungkin tidak akan dipilih menjadi ketua yayasan, tidak akan diberi waktu untuk memberikan pengajian. Seandainya lihat, karena tidak ada orang sempurna. Itu disebut Al-Ghaffar, Allah menyembunyikan sesuatu yang kalau masih bisa Allah ampuni, tapi ada sesuatu yang Allah harus buka.
Kalau sudah Allah melihat bahwa pekerjaan itu sangat berbahaya, merusak masyarakat, merusak negara, sangat-sangat berbahaya kalau tidak dibuka, maka Allah membukanya. Tidak mengampuni korupsi kan. Padahal biasanya kebanyakan orang korupsi kan orang pejabat. Dan juga kebanyakan orang korupsi orang kaya. Nah, jadi kebanyakan yang korupsi pejabat dan yang orang kaya, banyak uangnya. Nah, kenapa? Karena kalau dibiarkan begitu sangat berbahaya, maka Allah membuka. Bagaimana cara membukanya? Dengan diketahui diketahui oleh KPK. Dengan cara itu. Nah, padahal coba bayangkan seorang pejabat yang punya jasa-jasa, banyak penghargaan sebelumnya, banyak sekali penghargaan, hanya satu saja kesalahannya, hilang semua. Hilang semua jasa-jasanya, penghargaannya yang sekian banyak itu. Makanya itu sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena manusia beda dengan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, kalau manusia tidak. Manusia terkadang berkatakan tiada maaf bagimu. Kalau Allah tidak. Tetapi karena sesuatu sangat berbahaya kalau tidak dibuka, meluas banyak sekali bahayanya, maka Allah membuka. Itu jadi artinya di situ tidak berlaku lagi ampunannya Allah bagi yang demikian. Jadi zikir ini dikatakan bahwa adalah alat untuk membersihkan, menghilangkan karat. Dalam Al-Quran dikatakan bal rana ala qulubihim. Jadi orang yang banyak dosa ini kata rana ala qulubihim, sudah berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat, umpamanya ini sudah berkarat, ini kaca atau besi berkarat, itu kan tidak mudah membersihkannya dengan hanya air saja, tidak bisa. Harus dikeruk, atau ada alat khusus untuk itu. Kalau sudah berkarat, sama dengan hati kita. Kalau sudah terlalu banyak dosa, sudah tebal dosanya, maka harus dengan cara atau sarana obat yang ampuh. Nah, antara lain itu ialah untuk membersihkan karat itu pertama zikir. Banyak berzikir. Kedua bertaubat dan beristighfar. Itu yang ke-17. Yang ke-18 annahu yahuttul hataya wa yudhibaha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Bahwa manfaat zikir itu meruntuhkan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan dosa-dosa. Wa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang paling agung, yang paling besar. Wal hasanatu yudhibnas sayyi'at, sementara al hasanat perbuatan-perbuatan baik dapat menghilangkan segala perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi sini dikatakan, jadi al-hasanat itu bentuk jamak. Al-hasanat bentuk jamak artinya segala bentuk kebaikan, itu namanya al-hasanat. Bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, dikatakan bahwa zikir itulah yang paling besar dari semua amal-amal baik. Seperti kita jelaskan yang lalu, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itulah ibadah yang terbesar. Di sini katakan a'zam, yang paling besar, yang paling agung dari semua perbuatan baik adalah zikir yang paling besar. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya zikir itu karena dia termasuk yang a'zamul hasanat, perbuatan baik yang paling besar,
maka itu dapat menghilangkan yahuttul khataya, yaitu menumbangkan, meruntuhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyara, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat ke-19 zikir itu yuzilul wahsyah, menghilangkan keterpencilan antara hamba dan Tuhannya. Yang disebut al-wahsyah, kalau kita berada pada suatu tempat yang terpencil, sehingga seakan-akan kita sendirian di situ, tempat yang sunyi, wahsyah. Oleh karena itu biasanya orang kalau berada tempat tersembunyi, tempat sepi sendiriannya, biasa ada rasa takut. Itu namanya wahsyah. Diiringi dengan rasa takut. Nah, orang yang selalu berzikir tidak pernah merasakan keterpencilan itu, tidak pernah merasakan kesepian dan kesendirian. Kenapa? Karena bersama Allah, kan berzikir bersama dengan Allah. Nah, fa innal ghafila bainahu wa bainal azza wa jalla wahsyah la tazula bizikir. Sementara orang yang lalai tidak berzikir itu selalu merasakan keterpencilan. La tazula, tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali melalui zikir. Jadi ketika berzikir kita merasa tidak terkucil, tidak kesepian, karena kita selalu bersama dengan Allah. Dan ketika kita merasa bersama dengan Allah, kita tidak pernah akan merasakan ketakutan. Itu namanya wahsyah, merasakan ketakutan, keterpencilan dan kesendirian. Kemudian manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi zikrihi fir rakha'i arafahu fis shiddah wa qad jaa atharun ma'nahu innal abdal muti' az-zakir lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min abdin ma'rufin wal ghafil mu'ridun lillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min abdin munkarin. Manfaat ke-20 bahwa seorang hamba kalau ia sudah kenal Allah melalui zikirnya di waktu senang, di waktu lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya ketika dalam kesulitan. Jadi apa? Iza ta'arrafa, jika seorang hamba kenal Allah melalui zikirnya pada saat-saat senang, pada saat-saat lapang, maka pada saat menemui kesulitan Allah akan mengenalnya dia. Tapi kan biasa sebaliknya terjadi. Dalam waktu senang, lapang, kita lupa Allah, kita berhura-hura, lupa daratan. Nanti diingat Allah ketika ada bencana. Itu yang terjadi. Kalau sudah menemui kesulitan, sudah terjadi bala, bencana, baru kita ingat Allah. Padahal tidak. Mestinya ketika senang ingat Allah agar Allah mengingat kita ketika dalam kesulitan. Karena ada hadisnya dikatakan, innal abdal muti' adz-dzakirillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat selalu berzikir kepada Allah, idza asabatu syiddah, jika ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, bencana, sa'alallah hajatan, atau meminta kebutuhan hajat kepada Allah, qalatil malaikah,
maka malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdin ma'rufin, itu adalah suara yang dikenal dari seorang hamba yang sudah dikenal. Jadi kalau minta ketika ditimpa musibah, seorang yang sering berzikir, dia minta kepada Allah, malaikat mengatakan, ya Allah, ada suara. Suara itu sudah dikenal. Sudah dikenal dari seorang yang sudah terkenal. Karena sudah kenal Allah, kenal melalui zikirnya. Karena sudah sering dia dengar suaranya, maka kita biasa kalau ada teman kita sudah sering dengar suaranya teman kita, kan kita tahu meskipun tidak lihat orangnya, oh ini suaranya si anu ini. Jadi sama dengan orang selalu berzikir, sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Jadi malaikat, ya Allah, ada suara. Suara sudah dikenal dari seorang hamba yang terkenal, yang sudah dikenal. Tapi sebaliknya, kalau wal ghafilul mu'rid anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalat malaika ya rabbi sautun munkarum min abdin munkarin. Kalau orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah, kalau dia berdoa dan meminta kepada Allah, maka malaikat mengatakan yang dengar suaranya, ya Allah, ya Tuhan, sautum munkarum. Siapa suara itu? Suara lalai rupanya, kita tidak kenal. Sautun munkarun, suara yang diingkari, tidak dikenal. Min abdin munkari, juga bersumber dari hamba yang juga tidak dikenal. Ya, biasa kita siapa suara itu, kok lalai? Karena memang tidak dikenal. Kenapa? Kan tidak pernah berzikir. Jadi harus kita banyak berzikir supaya malaikat mengenal suara kita. Jadi itu manfaat yang ke-20. Al-hadiyata wal ishrun, manfaat ke-21. Ini sudah 21, kira-kira masih kita ingat dari nomor 1. Kalau tidak diingat, yang penting perbanyak zikir. Karena sudah perbanyak zikir, semuanya tadi dapat. Semuanya dapat itu, meskipun tidak dihafal. Karena saya sendiri tidak hafal urutan-urutannya. Jadi perbanyak zikir supaya kena semua, dapat semua. Jadi yang ke-21, annahu munajjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an ma amila adamiyyun amalan anja lahu min azabillahi ta'ala min dzikrillahi ta'ala. Manfaat ke-21 zikir ialah munajjim min azabil, dapat menyelamatkan dari azab Allah. Kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dalam hadis marfu' namanya. Di hadis, ma amila adamiyyun amalan, tidak ada suatu pun amal yang dikerjakan oleh cucu Adam, artinya manusia, anjalahu, yang lebih dapat menjamin keselamatannya daripada azab Allah dibanding daripada min zikrillah ta'ala. Tidak ada suatu pun amalan yang kita lakukan yang lebih menjamin keselamatan kita dari azab Allah dibanding daripada berzikir. Karena makanya itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW berzikir pada semua keadaannya. Pada semua keadaannya. Jadi kita harus memperbanyak zikir, karena itulah yang paling menjamin keselamatan kita dari azabnya Allah, baik dari azab yang di dunia maupun di dalam perjalanan kita sebentar di kubur, di padang mahsyar. Itu zikir. Seterusnya as-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinah wa ghasyanur rahmah wa khafufil malaikati bizakiri, kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
bahwa manfaat ke-22 zikir itu menjadi sabab tanazzulis sakinah, penyebab turunnya as-sakinah, rasa tenang dan tenteram. Jadi as-sakinah itu bahasa Arab berakar kata dari sakanah. Sakanah, sakinatun, maskanun, miskinun, sikinun dan lain sebagainya. Yaitu bahasa Arab itu dari satu asal bercabang-cabang. Itu namanya kalau ilmu saraf. Ilmu saraf di satu kata bisa berbentuk kepada berbagai macam dan semua. Kalau umpamanya satu kata hurufnya sama dengan kata yang lain meskipun tidak sama susunannya, itu ada kaitannya. Umpamanya tadi as-sakinah. As-sakinah itu artinya tenteram, tenang. Makanya itu orang miskin dikatakan miskinun. Kenapa? Karena dia tidak banyak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada uangnya. Maka kita miskin, diam. Sukunun kalau sudah dikatakan malam sudah senyap, sudah tidak, itu sakanan lain. Sakanan lain. Sudah tidak ada, sudah diam. Kemudian sakanun atau maskan. Maskan itu rumah. Rumah artinya tempat kita berdiam. Di bahasa Arabnya tempat berdiam kita maskanun. Atau maka penduduk bahasa Arabnya sukanun. Sukan Indonesia, penduduk Indonesia, karena dia berdiam di negara Indonesia namanya sukanun. Kemudian ada sikin, mungkin dulu pernah saya jelaskan. Sikinun itu pisau. Jadi bahasa Arabnya pisau sikin. Kenapa dikatakan sikin? Karena antara lain manfaatnya kalau kita mau memotong ayam pakai pisau. Kalau sudah dipotong maka diamlah, yang tadi lari-lari. Itu sebenarnya sikinun. Nah sekarang untuk mendapatkan ketenteraman as-sakinah, makanya itu juga dalam hubungannya orang kalau sudah berkeluarga kan ada namanya sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah artinya supaya tenang dan diam. Kenapa? Karena ketika orang sebelum punya istri, keluarga, sebelum kawin itu biasa keluyuran ke sana kemari. Artinya belum tenang. Bukan hanya perbuatannya, juga pikirannya tidak tenang. Makanya itu kalau sudah berkeluarga sudah harus diam, tenang di rumah, dan harus rindu kembali ke rumahnya kalau dia berada di luar rumah. Karena ada juga orang sudah berkeluarga tapi yang dirindukan rumahnya orang lain, yang dirindukan anaknya orang lain, bukan anaknya mertuanya dirindukan. Ini berarti tidak beres, tidak beres. Jadi itu namanya sakinah. Jadi harus orang sudah berkeluarga harus sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Itu mawaddah bedanya dengan rahmah. Mawaddah itu rasa cinta. Rasa cinta tidak terbagi kepada yang lain. Warahmah, mawaddah itu masih kaitannya dengan kalau orang masih muda, hubungan seksual itu mawaddah namanya. Tapi kalau sudah tua bukan lagi mawaddah tapi rahmah. Sifat masing-masing, sifat masing-masing. Kalau masih muda selalu berhadapan kalau tidur, maka kalau sudah tua sedikit saking membelakangi, lekuk namanya. Itu tapi rahmah namanya. Harus itu ada mawaddah, ada rahmah. Dan kalau sudah ada itu pasti namanya sakinah. Pasti tenang, pasti tenteram, tidak lagi pikir yang lain. Nah, apa yang menyebabkan berzikir?
berzikir. Karena kalau ada pemikiran-pemikiran ke sana kemari, ingat Allah, pasti berhenti berzikir. Nah, itu. Jadi dikatakan di sini bahwa yaitu zikir sababu tanazulis sakinah, penyebab turunnya ketenangan dan ketenteraman, wa ghasyanur rahmah, dan diserubungi oleh rahmat Allah, wa khafufil malaikati bizakiri, dan dikerumuni oleh malaikat pada orang yang berzikir. Datang malaikat, orang yang berzikir didatangi oleh malaikat. Kama akhbara bihi Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itu dalam hadis ada yang menyebutkan itu. Kemudian as-salisata wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syighalil lisani anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhshi wal batili, fa innal abda la budda lahu min ay yatakallam, fa in lam yatakallam bi dzikrillahi ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhil muharramati aw ba'daha, wa la sabila lis salamati minha albatta illa bi dzikrillahi ta'ala, wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bi dzalika, faman awwada lisanahu dzikrallah su'ana lisanahu anil batili wal lagwi, wa may yabis lisanuhu an dzikrillahi tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhshin wa la haula wa la quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menjadi penyebab terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Jadi ada al-ghibah dan ada an-namimah. Yang disu al-ghibah, orang Bugis mengatakan fauri mundri, bicara-bicara di belakang, itu namanya ghibah. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Orang yang suka menceritakan kekurangan, kejelekan orang, itu namanya al-ghibah. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang berghibah itu, yaitu diibaratkan makan daging mentah saudaranya, makan bangkai, ya'kulu lahma akhihi maitan, sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Begitu apa jeleknya orang yang suka berghibah. Apa definisinya ghibah? Menceritakan kekurangannya, jeleknya orang. Jika sekiranya ada orang di hadapan kita dengar dia tidak senang atau marah, biasa itu kita jangan cerita, dia ada. Itu berarti tidak baik, itu berarti jangan bicara, ada. Itu berarti Anda mau ceritakan yang jelek. Jadi yang perlu ceritakan kebaikannya orang, kebicaraannya orang. Jadi semua yang kira-kira kalau kita sebutkan marah atau tidak senang orang yang diceritakan, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Dan dosa besar. Dosa besar. Kemudian ada namanya namimah. Yang disebut namimah, bahasa kita sekarang provokator. Apa sih salah. Nah, supaya berkelahi orang dia sampai ke sini. Supaya ini apa saya kira itu namanya namimah, provokator. Provokasi pekerjaannya. Orangnya provokator. Jadi artinya ketika orang berzikir menghalangi untuk cerita-cerita itu. Kalau banyak berzikir, artinya menutup kemungkinan untuk berghibah dan bernamimah. Kalau banyak berzikir, atau kita mau membicarakan kekurangannya orang, kita ingat Allah, tidak jadi. Jadi wal kadzib wal fuhsy wal batil, dan dapat pula menghalangi orang berkata bohong dan berkata keji dan melakukan perbuatan batil. Kenapa? Fa innal abda la budda lahu min ayatakallam. Karena semua orang mesti berbicara. Semua orang pasti berbicara, kita harus berbicara.
fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat aw ba'daha. Kalau seseorang tidak berzikir kepada Allah dan tidak ingat-ingat perintahnya, maka pasti akan melakukan apa tadi disebutkan hal-hal yang haram. Itu artinya berpeluang untuk melakukan tadi larangan-larangan itu kalau tidak diisi dengan zikir. Oleh karena itu kita akan ada zikir kita, zikir dijadikan sebagai wirid seperti habis salat 5 waktu, tapi antaranya itu kan banyak antaranya itu. Coba bayangkan dari subuh ke zuhur itu berapa jam? 6 jam. Dari isya ke subuh itu 12 jam. Jadi harus diisi itu. Karena kapan tidak diisi zikir, itu biasa. Maka itu ketika kita ketemu dengan teman-teman berapa orang pasti ada cerita di situ. Ada cerita di situ, muncul semua. Jadi kita menghindari itu. Nah, wala sabila salamat minal batil la bikillah. Tidak ada cara jalan untuk ditempuh untuk selamat dari tadi yang disebutkan larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan tidak baik kecuali zikir yang bisa menyelamatkan. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bidzalika. Dan itu katanya dalam kenyataan dan pengalaman itu menjadi bukti. Kenyataan dan pengalaman menjadi bukti. Kalau kita ketemu dengan teman-teman pasti bicara. Dan apa yang dibicarakan? Nah, itu maksud. Jadi faman awwada lisanahu dzikrullah su'ana lisanahu anil batil wal lagwi. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, maka lidahnya akan terjaga dari berbuat yang tidak benar dan yang sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batil wa lagwi. Siapa yang kering lidahnya gara-gara berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang berzikir kepada Allah dia dikatakan kering. Kering. Maka siapa yang kering lidahnya dari tidak berzikir kepada Allah, maka tarattab bi kulli batil, maka menjadi lunak basah, lunak dari segala perbuatan yang batil dan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Sidah ini wala haula quwwata illa billah. Habis waktu ya. InsyaAllah nanti lagi kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. InsyaAllah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. Bana dhalamna musallatan tabta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana sabra wa taqabbal minna innal qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala
وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السابعة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صدعه وكل شيء له صدع وصدع القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار إلى آخره. Hadirin jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang punya giliran pada malam ini yaitu Ustaz Ghalib, Profesor Ustaz Ghalib dengan Profesor Rusdi Khalid. Mungkin dikira bahawa sudah ditutup pengajian kerana tidak ada juga penyampaian, tapi memang mestinya kalau sekiranya datang memang adalah pengajian terakhir. Jadi saya akan isi waktu kita ini. Namun sebelumnya kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, kerana salah seorang jamaah kita sudah mendahului kita, dan beritanya nanti saya tahu pada 9:30 baru saya tahu. Padahal saya sudah siap-siap untuk pergi mengajar, karena jam saya mengajar di UIN jam 10. Saya sementara mengajar ada WA masuk menyampaikan bahawa Ketua Yayasan DPP IMI meninggal jam 10. Itu menantunya Pak Fadli Lurang. Jadi dari kampus saya langsung ke rumahnya di Jalan Dahliat, tapi nanti besok dikebumikan. Kemudian tentang ini apa jamaah kita dari Manjia, saya kira dia husnul khatimah. Husnul khatimah karena sejak dulu saya kenal itu, saya tidak lihat waktu masih anak muda, tapi saya kenal sekitar tahun 80-an, dan itu tinggal di Masjid Nurul Islam. Memang tinggal di masjid itu. Terkadang beliau yang azan, dia yang qamat, dia imam. Itu jadi biasa kalau dia. Dan memang tinggal di masjid. Jadi waktu saya datang di situ, saya bilang sama beliau, saya bilang kalau kamu mandi tidak masuk surga, tidak ada yang lain masuk surga. Di sini. Karena di masjid memang tinggal. Bayangkan itu, dia yang kasih bunyi mai tadi terus semuanya. Kemudian ke sini lagi selalu, nanti betul-betul itu mungkin sudah tidak bisa lagi jalan, baru tidak datang di masjid. Jadi saya kira itu dia husnul khatimah. Husnul beliau. Oleh karena itu mari kita kembali bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Masih faedah zikir. Yang lalu kita sudah menyebutkan sampai yang ke-16. Sekarang kita akan menjelaskan faedah zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat-taubatu wal istighfar. Manfaat zikir yang ke-17 bahwa akan zikir itu akan menjadikan, akan berfungsi sebagai pembersih hati dari karatnya. Jadi jila dalam bahasa Arab itu kalau suatu tadi yang agak keruh kemudian dibersihkan, itu namanya jila. Bahkan dikatakan dia bahasa cil lagi, sesuatu
membersihkan dengan bersih-bersihnya hati dari karatnya. Karena dikatakan wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu bisa saja dikena karat, ada karatnya, besi berkarat. Jadi katanya sini segala sesuatu bisa saja berkarat, sada namanya. Nah, wasadaul qalbi al-ghafla wal hawa, karatnya hati itu adalah dengan dua. Yang menyebabkan bisa berkarat hati ada dua. Pertama al-ghaflah. Al-ghaflah lalai, artinya tidak berzikir. Jelawannya al-ghaflah az-zikru. Jadi orang yang lalai tidak berzikir, itu bisa menyebabkan sebentar hatinya berkarat. Yang kedua al-hawa, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya yang tidak benar, maka itu yang bisa menyebabkan terjadinya karat. Nah, bagaimana cara membersihkannya, menghilangkan karat itu? Wajilauhu, cara menghilangkan karat itu pertama azikru, dengan berzikir. Yang kedua taubah, bertaubat dan istighfar. Jadi taubat dan istighfar beda. Istighfar menjadi syarat pada taubat. Nah, sekarang kita ini akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut syahrul taubah, bulan yang dimana sangat afdal kita melakukan taubat. Taubat dengan istighfar, antara lain kalau kita taubat mesti istighfar. Istighfar, karena istighfar dia meminta ampun. Meminta ampun. Istighfar dulu saya kalau tidak salah pernah saya jelaskan yang istighfar. Allah disebut Al-Ghaffar, Ghafiruz Zambi. Al-Ghaffar itu sebenarnya dalam arti bahasa Arab, Al-Ghaffar itu ghafar yaitu menutupi. Jadi Al-Ghaffar itu Allah yang maha menutupi dosa-dosa, kesalahan hambanya. Tapi kita biasa istilahkan bahwa diampuni. Kenapa dikata Al-Ghaffar, Allah maha menutupi? Sebenarnya begini, tidak ada seorang pun manusia, dikatakan dalam hadis kullu bani Adam khata'un, semua cucu anak Adam, semua manusia khata'un adalah orang-orang yang suka melakukan kesalahan dosa. Khata'un, pendosa-pendosa. Dalam bahasa Arab khata'un itu sigat mubalaghah namanya, itu sangat manusia itu sangat suka sering melakukan dosa-dosa. Tapi dikatakan khairul khata'in at-tawwabun, sebab baik orang yang selalu melakukan dosa ialah orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Karena Allah Al-Ghaffar, Allah maha pengampun, Ghaffar menutupi. Kita ini tidak ada luput dari dosa, dari cacat. Tapi tidak lihat. Cacat saya tidak lihat, penyakit hati saya Bapak tidak lihat, juga demikian sebaliknya saya tidak lihat. Itulah caranya Allah disebut Al-Ghaffar, menutupi. Karena seandainya bapak-bapak melihat kekurangan saya, cacat saya, mungkin tidak akan dipilih menjadi ketua yayasan, tidak akan diberi waktu untuk memberikan pengajian. Seandainya lihat, karena tidak ada orang sempurna. Itu disebut Al-Ghaffar, Allah menyembunyikan sesuatu yang kalau masih bisa Allah ampuni, tapi ada sesuatu yang Allah harus buka. Kalau sudah Allah melihat bahwa pekerjaan itu sangat berbahaya, merusak masyarakat, merusak negara, sangat-sangat berbahaya kalau tidak dibuka, maka Allah membukanya, tidak mengampuni. Korupsi kan? Padahal biasanya kebanyakan orang korupsi kan orang pejabat, dan juga kebanyakan orang korupsi orang kaya. Nah, jadi kebanyakan yang korupsi pejabat dan orang kaya, banyak uangnya.
Nah, kenapa? Karena kalau dibiarkan begitu sangat berbahaya, maka Allah membuka. Bagaimana cara membukanya? Dengan diketahui diketahui oleh KPK. Dengan cara itu. Nah, padahal coba bayangkan seorang pejabat yang punya jasa-jasa, banyak penghargaan sebelumnya, banyak sekali penghargaan, hanya satu saja kesalahannya, hilang semua. Hilang semua jasa-jasanya, penghargaannya yang sekian banyak itu. Makanya itu sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena manusia beda dengan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, kalau manusia tidak. Manusia terkadang berkatakan tiada maaf bagimu. Kalau Allah tidak. Tetapi karena sesuatu sangat berbahaya kalau tidak dibuka, meluas banyak sekali bahayanya, maka Allah membuka. Itu jadi artinya di situ tidak berlaku lagi ampunannya Allah bagi yang demikian. Jadi zikir ini dikatakan bahwa adalah alat untuk membersihkan, menghilangkan karat. Dalam Al-Quran dikatakan bal rana ala qulubihim. Jadi orang yang banyak dosa ini kata rana ala qulubihim, sudah berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat, umpamanya ini sudah berkarat, ini kaca atau besi berkarat, itu kan tidak mudah membersihkannya dengan hanya air saja, tidak bisa. Harus dikeruk, harus dikeruk atau ada alat khusus untuk itu. Kalau sudah berkarat, sama dengan hati kita. Kalau sudah terlalu banyak dosa, sudah tebal dosanya, maka harus dengan cara atau sarana obat yang ampuh. Nah, antara lain itu ialah untuk membersihkan karat itu pertama zikir. Banyak berzikir. Kedua bertaubat dan beristighfar. Itu yang ke-17. Yang ke-18, annahu yahuddul hataya wa yudhibaha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Bahwa manfaat zikir itu meruntuhkan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan dosa-dosa. Fa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang paling agung, yang paling besar. Wal hasanatu yudhibnas sayyi'at, sementara al hasanat perbuatan-perbuatan baik dapat menghilangkan segala perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi sini dikatakan, jadi al-hasanat itu bentuk jamak. Al-hasanat bentuk jamak artinya segala bentuk kebaikan, itu namanya al-hasanat. Bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, dikatakan bahwa zikir itulah yang paling besar dari semua amal-amal baik. Seperti kita jelaskan yang lalu, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itulah ibadah yang terbesar. Di sini katakan a'zam, yang paling besar, yang paling agung dari semua perbuatan baik adalah zikir yang paling besar. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya zikir itu karena dia termasuk yang a'zamul hasanat, perbuatan baik yang paling besar, maka itu dapat menghilangkan yahuttul khataya, yaitu menumbangkan, meruntuhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyara, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat ke-19 zikir itu yuzilul wahsyah,
menghilangkan keterpencilan antara hamba dan Tuhannya. Yang disebut al-wahsyah, kalau kita berada pada suatu tempat yang terpencil, sehingga seakan-akan kita sendirian di situ. Tempat yang sunyi, wahsyah. Oleh karena itu biasanya orang kalau berada tempat tersembunyi, tempat sepi sendiriannya, biasa ada rasa takut. Itu namanya wahsyah. Diiringi dengan rasa takut. Nah, orang yang selalu berzikir tidak pernah merasakan keterpencilan itu, tidak pernah merasakan kesepian dan kesendirian. Kenapa? Karena bersama Allah, kan berzikir bersama dengan Allah. Nah, fa innal ghafila baina wa bainal azza wa jalla wahsyah la tazula bizikir. Sementara orang yang lalai tidak berzikir itu selalu merasakan keterpencilan. La tazula, tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali melalui zikir. Jadi ketika berzikir kita merasa tidak terkucil, tidak kesepian, karena kita selalu bersama dengan Allah. Dan ketika kita merasa bersama dengan Allah, kita tidak pernah akan merasakan ketakutan. Itu namanya wahsyah, merasakan ketakutan, keterpencilan dan kesendirian. Kemudian manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi zikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah. Wa qad jaa atharun ma'nahu innal 'abdal muti'a az-zakir lillahi ta'ala idza asabatu syiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin. Wal ghafil mu'rid anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min 'abdin munkarin. Manfaat ke-20 bahwa seorang hamba kalau ia sudah kenal Allah melalui zikirnya di waktu senang, di waktu lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya ketika dalam kesulitan. Jadi apa? Iza ta'arrafa, jika seorang hamba kenal Allah melalui zikirnya pada saat-saat senang, pada saat-saat lapang, maka pada saat menemui kesulitan Allah akan mengenalnya dia. Tapi kan biasa sebaliknya terjadi. Dalam waktu senang, lapang, kita lupa Allah, kita berhura-hura, lupa daratan. Nanti diingat Allah ketika ada bencana. Itu yang terjadi. Kalau sudah menemui kesulitan, sudah terjadi bala, bencana, baru kita ingat Allah. Padahal tidak. Mestinya ketika senang ingat Allah, agar Allah mengingat kita ketika dalam kesulitan. Karena ada hadisnya dikatakan, innal abdal muti adz-dzakirillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat selalu berzikir kepada Allah, idza asabatu syiddah, jika ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, bencana, sa'alallahu hajatan, atau meminta kebutuhan hajat kepada Allah, qalatil malaikah, maka malaikat mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdin ma'rufin, itu adalah suara yang dikenal dari seorang hamba yang sudah dikenal. Jadi kalau minta ketika ditimpa musibah, seorang yang sering berzikir, dia minta kepada Allah, malaikat mengatakan ya Allah, ada suara itu sudah dikenal, dari seorang yang sudah terkenal, karena sudah kenal Allah, kenal melalui zikirnya. Karena sudah sering dia dengar suaranya, maka
Kita biasa kalau ada teman kita sering dengar suaranya teman kita, kan kita tahu meskipun tidak lihat orangnya, oh ini suaranya si anu ini. Jadi sama dengan orang selalu berzikir, sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Jadi malaikat, ya Allah, ada suara sudah dikenal dari seorang hamba yang terkenal, yang sudah dikenal. Tapi sebaliknya, kalau wal ghafilul mu'ridu anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarum min abdin munkarin. Kalau orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah, kalau dia berdoa dan meminta kepada Allah, maka malaikat mengatakan, yang dengar suaranya, ya Allah, ya Tuhan, sautum munkarum. Siapa suara itu? Suara lalai rupanya, kita tidak kenal. Sautun munkarun, suara yang diingkari, tidak dikenal. Min abdin munkari, juga bersumber dari hamba yang juga tidak dikenal. Ya, biasa kita siapa suara itu kok lalai? Karena memang tidak dikenal. Kenapa? Kan tidak pernah berzikir. Jadi harus kita banyak berzikir supaya malaikat mengenal suara kita. Jadi itu manfaat yang ke-20. Al-hadiyata wal ishrun, manfaat ke-21. Ini sudah 21, kira-kira masih kita ingat dari nomor 1. Kalau tidak diingat, yang penting perbanyak zikir. Karena sudah perbanyak zikir, semuanya tadi dapat. Semuanya dapat itu, meskipun tidak dihafal. Karena saya sendiri tidak hafal urutan-urutannya. Jadi perbanyak zikir supaya kena semua, dapat semua. Jadi yang ke-21, annahu munajjin min azabillahi ta'ala kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu wa yurwa marfu'an ma amila adamiyyun amalan anja lahu min azabillahi ta'ala min dzikrillahi ta'ala. Manfaat ke-21 zikir ialah munajjim min azabil, dapat menyelamatkan dari azab Allah. Kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dalam hadis marfu' namanya. Di hadis, ma amila adamiyyun amalan, tidak ada suatu pun amal yang dikerjakan oleh cucu Adam, artinya manusia, anjalahu, yang lebih dapat menjamin keselamatannya daripada azab Allah dibanding daripada min zikrillah ta'ala. Tidak ada suatu pun amalan yang kita lakukan yang lebih menjamin keselamatan kita dari azab Allah dibanding daripada berzikir. Karena makanya itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW berzikir pada semua keadaannya. Pada semua keadaannya. Jadi kita harus memperbanyak zikir, karena itulah yang paling menjamin keselamatan kita dari azabnya Allah, baik dari azab yang di dunia maupun di dalam perjalanan kita sebentar di kubur, di padang mahsyar. Itu zikir. Seterusnya as-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinah wa ghasyanur rahmah wa khafufil malaikati bizakiri kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa manfaat ke-22 zikir itu menjadi sababu tanazzulis sakinah, penyebab turunnya as-sakinah, rasa tenang dan tenteram. Jadi as-sakinah itu bahasa Arab berakar kata dari sakana. Sakana, sakinatun, maskanun, miskinun, sikinun, dan lain sebagainya.
Yaitu bahasa Arab itu dari satu asal bercabang-cabang. Itu namanya kalau ilmu saraf. Ilmu saraf satu kata bisa berbentuk kepada berbagai macam dan semua. Kalau umpamanya satu kata hurufnya sama dengan kata yang lain meskipun tidak sama susunannya, itu ada kaitannya. Umpamanya tadi as-sakinah. As-sakinah itu artinya tenteram, tenang. Makanya itu orang miskin dikatakan miskinun. Kenapa? Karena dia tidak banyak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada uangnya. Maka dia miskin, diam. Sukunun kalau sudah dikatakan malam sudah senyap, sudah tidak, itu sakanan lain. Sakanan lain. Sudah tidak ada, sudah diam. Kemudian sakanun atau maskan. Maskan itu rumah. Rumah artinya tempat kita berdiam. Di bahasa Arabnya tempat berdiam kita maskanun. Atau maka penduduk bahasa Arabnya sukanun. Sukanun Indonesia, penduduk Indonesia, karena dia berdiam di negara Indonesia namanya sukanun. Kemudian ada sikin. Mungkin dulu pernah saya jelaskan. Sikinun itu pisau. Jadi bahasa Arabnya pisau sikin. Kenapa dikatakan sikin? Karena antara lain manfaatnya kalau kita mau memotong ayam pakai pisau. Kalau sudah dipotong maka diamlah, yang tadi lari-lari. Itu sekarang sikin. Nah sekarang untuk mendapatkan ketenteraman as-sakinah, makanya itu juga dalam hubungannya orang kalau sudah berkeluarga kan ada namanya sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah artinya supaya tenang dan diam. Kenapa? Karena ketika orang sebelum punya istri, keluarga, sebelum kawin itu biasa keluyuran ke sana kemari. Artinya belum tenang. Bukan hanya perbuatannya, juga pikirannya tidak tenang. Makanya itu kalau sudah berkeluarga sudah harus diam, tenang di rumah, dan harus rindu kembali ke rumahnya kalau dia berada di luar rumah. Karena ada juga orang sudah berkeluarga tapi yang dirindukan rumahnya orang lain, yang dirindukan anaknya orang lain, bukan anaknya mertuanya dirindukan. Ini berarti tidak beres. Jadi itu namanya sakinah. Jadi harus orang sudah berkeluarga harus sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Itu mawaddah bedanya dengan rahmah. Mawaddah itu rasa cinta. Rasa cinta tidak terbagi kepada yang lain. Warahmah, mawaddah itu masih kaitannya dengan kalau orang masih muda, hubungan seksual itu mawaddah namanya. Tapi kalau sudah tua bukan lagi mawaddah tapi rahmah. Sikap masing-masing, sifat masing-masing. Kalau masih muda selalu berhadapan kalau tidur, maka kalau sudah tua sedikit saking membelakangi, legak memahami. Itu tapi rahmah namanya. Harus itu ada mawaddah, ada rahmah. Dan kalau sudah ada itu pasti namanya sakinah, pasti tenang, pasti tenteram, tidak lagi pikir yang lain. Nah, apa yang menyebabkan berzikir? Karena kalau ada pemikiran kesana kemari, ingat Allah, pasti berhenti berzikir. Nah itu. Jadi dikatakan di sini bahwa yaitu zikir sababu tanazulis sakinah, penyebab turunnya ketenangan dan ketenteraman. Wa ghasyanur rahmah, dan diselubungi oleh rahmat Allah. Wa khafufil malaikati bizakiri, dan dikerumuni oleh malaikat pada orang yang berzikir. Datang malaikat, orang yang berzikir didatangi oleh malaikat. Kama akhbara bihi Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itu dalam hadis ada yang menyebutkan itu.
Kemudian as-salisata wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syighalil lisani anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhshi wal batili, fa innal abda la budda lahu min ay yatakallam, fa in lam yatakallam bi dzikrillahi ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhil muharramati aw ba'daha wa la sabila lis salamati minha albatta illa bi dzikrillahi ta'ala wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bi dzalika, faman awwada lisanahu dzikrallah su'ana lisanahu anil batili wal lagwi, wa may yabis lisanuhu an dzikrillahi tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhshin wa la haula wa la quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menjadi penyebab terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Jadi ada al-ghibah dan ada an-namimah. Yang disebut al-ghibah, orang Bugis mengatakan fauri mundri, bicara-bicara di belakang, itu namanya ghibah. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Orang yang suka menceritakan kekurangan, kejelekan orang, itu namanya al-ghibah. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang berghibah itu, yaitu diibaratkan makan daging mentah saudaranya, makan bangkai. Ya'kulu lahma akhihi maitan, sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Begitu apa jeleknya orang yang suka berghibah. Apa definisinya ghibah? Menceritakan kekurangannya, jeleknya orang. Jika sekiranya ada orang di hadapan kita dengar dia tidak senang atau marah, biasa itu kita jangan cerita dia ada. Itu berarti tidak baik, itu berarti jangan bicara ada. Itu berarti Anda mau ceritakan yang jelek. Jadi yang perlu ceritakan kebaikannya orang, kebicaraannya orang. Jadi semua yang kira-kira kalau kita sebutkan marah atau tidak senang orang yang diceritakan, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Dan dosa besar. Dosa besar. Kemudian ada namanya namimah. Yang disebut namimah, bahasa kita sekarang provokator. Apa sih salah. Nah, supaya berkelahi orang dia sampai ke sini. Supaya ini apa saya kira itu namanya namimah, provokator. Provokasi pekerjaannya. Orangnya provokator. Jadi artinya ketika orang berzikir menghalangi untuk cerita-cerita itu. Kalau banyak berzikir, artinya menutup kemungkinan untuk berghibah dan bernamimah. Kalau banyak berzikir, atau kita mau membicarakan kekurangannya orang, kita ingat Allah, tidak jadi. Jadi wal kadhib wal fuhsh wal batil, dan dapat pula menghalangi orang berkata bohong dan berkata keji dan melakukan perbuatan batil. Kenapa? Fa innal abda la budda lahu min ayatakallam. Karena semua orang mesti berbicara. Semua orang pasti berbicara, kita harus berbicara. Fa illam yatakallam dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat aw ba'daha. Kalau seseorang tidak berzikir kepada Allah dan tidak ingat-ingat perintahnya, maka pasti akan melakukan apa tadi disebutkan hal-hal yang haram. Itu artinya berpeluang untuk melakukan tadi larangan-larangan itu kalau tidak diisi dengan zikir. Oleh karena itu kita akan ada zikir kita, zikir dijadikan sebagai wirid seperti habis salat 5 waktu. Tapi antaranya itu kan banyak antaranya itu. Coba bayangkan dari subuh ke zuhur itu berapa jam?
6 jam. Dari Isya ke subuh itu 12 jam. Jadi harus diisi itu. Karena kapan tidak diisi zikir, itu biasa. Maka itu ketika kita ketemu dengan teman-teman berapa orang, pasti ada cerita di situ. Ada cerita di situ, muncul semua. Jadi kita menghindari itu. Nah, wala sabila salamat minal batil la bikila, tidak ada cara jalan untuk ditempuh untuk selamat dari tadi yang disebutkan larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan tidak baik, kecuali zikir yang bisa menyelamatkan. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bidzalika, dan itu katanya dalam kenyataan dan pengalaman itu menjadi bukti. Kenyataan dan pengalaman menjadi bukti. Kalau kita ketemu dengan teman-teman pasti bicara. Pasti bicara. Dan apa yang dibicarakan? Nah, itu maksud. Jadi faman awwada lisanahu dzikrullah su'ana lisanahu anil batil wal lagwi, siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, maka lidahnya akan terjaga dari berbuat yang tidak benar dan yang sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batil wa lagwi, siapa yang kering lidahnya gara-gara berzikir kepada Allah. Itu kalau orang berzikir kepada Allah dia dikatakan kering. Kering, maka siapa yang kering lidahnya dari tidak berzikir kepada Allah, maka tarattab bi kulli batil, maka menjadi lunak basah, lunak dari segala perbuatan yang batil dan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Sidah ini wala haula illa billah. Habis waktu ya. InsyaAllah nanti lagi kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. InsyaAllah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. Bana zalamna musyratan tabta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka tawwab. Rabbana firina sabra wa taqaddamna sil qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaabal arifin. Allahumma iftah lana abwaabal arifin. Allahumma iftah lana abwaabal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. As-sabi'atu asyarah annahu yurisu jila'al qalbi min sada'i wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adh-dhikru wat tauba wal istighfar ila akhirih.
Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang punya giliran pada malam ini yaitu Ustaz Ghalib, Profesor Ustaz Ghalib dengan Profesor Rusdi Khalid. Mungkin dikira bahawa sudah ditutup pengajian kerana tidak ada juga penyampaian. Tapi memang mestinya kalau sekiranya datang memang adalah pengajian terakhir. Jadi saya akan isi waktu kita ini. Namun sebelumnya kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, karena salah seorang jamaah kita sudah mendahului kita, dan beritanya nanti saya tahu pada 9:30 baru saya tahu. Padahal saya sudah siap-siap untuk pergi mengajar, karena jam saya mengajar di UIN jam 10. Saya sementara mengajar ada WA masuk menyampaikan bahawa Ketua Yayasan DPP IMI meninggal jam 10. Itu menantunya Pak Fadli Lurang. Jadi dari kampus saya langsung ke rumahnya di Jalan Dahliat. Tapi nanti besok dikebumikan. Kemudian tentang ini apa jamaah kita dari Manjia, saya kira dia husnul khatimah. Husnul khatimah karena sejak dulu saya kenal itu, saya tidak lihat waktu masih anak muda. Tapi saya kenal sekitar tahun 80-an, dan itu tinggal di Masjid Nurul Islam. Memang tinggal di masjid itu. Terkadang beliau yang azan, dia yang qamah, dia imam. Itu jadi biasa terkadang dia. Dan memang tinggal di masjid. Jadi waktu saya datang di situ, saya bilang sama beliau, saya bilang kalau kamu mandi tidak masuk surga, tidak ada yang lain masuk surga. Di sini. Karena di masjid memang tinggal. Bayangkan itu, dia yang kasih bunyi mai, dia terus semuanya. Kemudian ke sini lagi selalu. Nanti betul-betul itu mungkin sudah tidak bisa lagi jalan, baru tidak datang di masjid. Jadi saya kira itu dia husnul khatimah. Husnul beliau. Oleh karena itu mari kita kembali bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Masih faedah zikir. Yang lalu kita sudah menyebutkan sampai yang ke-16. Sekarang kita akan menjelaskan faedah zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu az-zikru wat-taubatu wal istighfar. Manfaat zikir yang ke-17 bahawa akan zikir itu akan menjadikan, akan berfungsi sebagai pembersih hati dari karatnya. Jadi jila dalam bahasa Arab itu kalau sesuatu tadi yang agak keruh kemudian dibersihkan, itu namanya jila. Bahkan dikatakan dia apa bahasa cil lagi, sesuatu membersihkan dengan bersih-bersihnya hati dari karatnya. Karena dikatakan wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu bisa saja dikena karat, ada karatnya, besi berkarat. Jadi katanya sini semua segala sesuatu bisa saja berkarat, sada namanya. Nah, wasadaul qalbi al-ghafla wal hawa. Karatnya hati itu adalah dengan dua. Yang menyebabkan bisa berkarat hati ada dua. Pertama al-ghaflah. Al-ghaflah lalai, artinya tidak berzikir. Jelawannya al-ghaflah az-zikru.
Jadi orang yang lalai tidak berzikir, itu bisa menyebabkan sebentar hatinya berkarat. Yang kedua al-hawa, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya yang tidak benar, maka itu yang bisa menyebabkan terjadinya karat. Nah, bagaimana cara membersihkannya, menghilangkan karat itu? Wajilauhu, cara menghilangkan karat itu pertama azikru, dengan berzikir. Yang kedua taubah, bertaubat dan istighfar. Jadi taubat dan istighfar beda. Istighfar menjadi syarat pada taubat. Nah, sekarang kita ini akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut syahrul taubah, bulan yang dimana sangat afdal kita melakukan taubat. Taubat dengan istighfar, antara lain kalau kita taubat mesti istighfar. Karena istighfar dia meminta ampun. Istighfar dulu saya kalau tidak salah pernah saya jelaskan yang istighfar. Allah disebut Al-Ghaffar, Ghafiruz Zambi. Al-Ghaffar itu sebenarnya dalam arti bahasa Arab, Al-Ghaffar itu ghafar yaitu menutupi. Jadi Al-Ghaffar itu Allah yang maha menutupi dosa-dosa, kesalahan hambanya. Tapi kita biasa istilahkan bahwa diampuni. Kenapa dikata Al-Ghaffar, Allah maha menutupi? Sebenarnya begini, tidak ada seorang pun manusia, dikatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Semua cucu anak Adam, semua manusia khata'un adalah orang-orang yang suka melakukan kesalahan dosa. Khata'un, pendosa. Dalam bahasa Arab khata'un itu sigat mubalaghah namanya, itu sangat manusia itu sangat suka sering melakukan dosa-dosa. Tapi dikatakan khairul khata'in at-tawwabun, sebab baik orang yang selalu melakukan dosa ialah orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Karena Allah Al-Ghaffar, Allah maha pengampun, Ghaffar menutupi. Kita ini tidak ada luput dari dosa, dari cacat. Tapi tidak lihat. Cacat saya tidak lihat, penyakit hati saya Bapak tidak lihat, juga demikian sebaliknya saya tidak lihat. Itulah caranya Allah disebut Al-Ghaffar, menutupi. Karena seandainya Bapak melihat kekurangan saya, cacat saya, mungkin tidak akan dipilih menjadi ketua yayasan, tidak akan diberi waktu untuk memberikan pengajian. Seandainya lihat, karena tidak ada orang sempurna. Itu disebut Al-Ghaffar, Allah menyembunyikan sesuatu yang kalau masih bisa Allah ampuni, tapi ada sesuatu yang Allah harus buka. Kalau sudah Allah melihat bahwa pekerjaan itu sangat berbahaya, merusak masyarakat, merusak negara, sangat-sangat berbahaya, kalau tidak dibuka, maka Allah membukanya, tidak mengampuni. Korupsi kan? Padahal biasanya kebanyakan orang korupsi kan orang pejabat, dan juga kebanyakan orang korupsi orang kaya. Jadi kebanyakan yang korupsi pejabat dan yang orang kaya, banyak uangnya. Nah, kenapa? Karena kalau dibiarkan begitu sangat berbahaya, maka Allah membuka. Bagaimana cara membukanya? Dengan diketahui diketahui oleh KPK. Dengan cara itu. Nah, padahal coba bayangkan seorang pejabat yang punya jasa-jasa, banyak penghargaan sebelumnya, banyak sekali penghargaan, hanya satu saja kesalahannya, hilang semua. Jasa-jasanya, penghargaannya yang sekian banyak itu. Makanya itu sangat-sangat perlu
Kenapa? Karena manusia beda dengan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, kalau manusia tidak. Manusia terkadang berkatakan tiada maaf bagimu. Kalau Allah tidak. Tetapi karena sesuatu sangat berbahaya kalau tidak dibuka, meluas banyak sekali bahayanya, maka Allah membuka. Itu jadi artinya di situ tidak berlaku lagi ampunannya Allah bagi yang demikian. Jadi zikir ini dikatakan bahwa adalah alat untuk membersihkan, menghilangkan karat. Dalam Al-Quran dikatakan bal rana ala qulubihim. Jadi orang yang banyak dosa ini kata rana ala qulubihim, sudah berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat, umpamanya ini sudah berkarat, ini kaca atau besi berkarat, itu kan tidak mudah membersihkannya dengan hanya air saja, tidak bisa. Harus dikeruk, harus dikeruk atau ada alat khusus untuk itu. Kalau sudah berkarat, sama dengan hati kita. Kalau sudah terlalu banyak dosa, sudah tebal dosanya, maka harus dengan cara atau sarana obat yang ampuh. Nah, antara lain itu ialah untuk membersihkan karat itu pertama zikir. Banyak berzikir. Kedua bertaubat dan beristighfar. Itu yang ke-17. Yang ke-18 annahu yahuttul hataya wa yudhibaha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Bahwa manfaat zikir itu meruntuhkan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan dosa-dosa. Wa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang paling agung, yang paling besar. Wal hasanatu yudhibnas sayyi'at, sementara al hasanat perbuatan-perbuatan baik dapat menghilangkan segala perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi sini dikatakan, jadi al hasanat itu bentuk jamak. Al hasanat bentuk jamak artinya segala bentuk kebaikan itu namanya al hasanat. Bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, dikatakan bahwa zikir itulah yang paling besar dari semua amal-amal baik. Seperti kita jelaskan yang lalu, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itulah ibadah yang terbesar. Di sini katakan a'zam, yang paling besar, yang paling agung dari semua perbuatan baik adalah zikir yang paling besar. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya zikir itu karena dia termasuk yang a'zamul hasanat, perbuatan baik yang paling besar, maka itu dapat menghilangkan yahuttul khataya, yaitu menumbangkan, meruntuhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyara, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala. Fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat ke-19 zikir itu yuzilul wahsyah, menghilangkan keterpencilan antara hamba dan Tuhannya. Yang disebut al-wahsyah, kalau kita berada pada suatu tempat yang terpencil, sehingga seakan-akan kita sendirian di situ, tempat yang sunyi, wahsyah. Oleh karena itu biasanya orang kalau berada tempat tersembunyi, tempat sepi sendiriannya, biasa ada rasa takut.
Itu namanya wahsyah. Diiringi dengan rasa takut. Nah, orang yang selalu berzikir tidak pernah merasakan keterpencilan itu, tidak pernah merasakan kesepian dan kesendirian. Kenapa? Karena bersama Allah, kan berzikir bersama dengan Allah. Nah, fa innal ghafila baina wa bainal azza wa jalla wahsyah la tazula bidzikir. Sementara orang yang lalai tidak berzikir itu selalu merasakan keterpencilan. La tazula, tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali melalui zikir. Jadi ketika berzikir kita merasa tidak terkucil, tidak kesepian, karena kita selalu bersama dengan Allah. Dan ketika kita merasa bersama dengan Allah, kita tidak pernah akan merasakan ketakutan. Itu namanya wahsyah, merasakan ketakutan, keterpencilan dan kesendirian. Kemudian manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi zikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah. Wa qad jaa atharun ma'nahu innal abdal muti'a az-zakir lillahi ta'ala idza asabatu syiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min abdin ma'rufin wal ghafil mu'ridun lillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min abdin munkarin. Manfaat ke-20 bahwa seorang hamba kalau ia sudah kenal Allah melalui zikirnya di waktu senang, di waktu lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya ketika dalam kesulitan. Jadi apa? Iza ta'arrafa, jika seorang hamba kenal Allah melalui zikirnya pada saat-saat senang, pada saat-saat lapang, maka pada saat menemui kesulitan Allah akan mengenalnya dia. Tapi kan biasa sebaliknya terjadi. Dalam waktu senang lapang kita lupa Allah, kita berhura-hura, lupa daratan. Nanti diingat Allah ketika ada bencana. Itu yang terjadi. Kalau sudah menemui kesulitan, sudah terjadi bala, bencana, baru kita ingat Allah. Padahal tidak. Mestinya ketika senang ingat Allah agar Allah mengingat kita ketika dalam kesulitan. Karena ada hadisnya dikatakan, innal abdal muti adz-dzakirillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat selalu berzikir kepada Allah, idza asabatu syiddah, jika ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, bencana, sa'alallahu hajatan, atau meminta kebutuhan hajat kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdin ma'rufin, itu adalah suara yang dikenal dari seorang hamba yang sudah dikenal. Jadi kalau minta ketika ditimpa musibah, seorang yang sering berzikir, dia minta kepada Allah, malaikat mengatakan ya Allah, ada suara. Suara itu sudah dikenal. Sudah dikenal dari seorang yang sudah terkenal. Karena sudah kenal Allah, kenal melalui zikirnya. Karena sudah sering dia dengar suaranya, maka kita biasa kalau ada teman kita sudah sering dengar suaranya teman kita, kan kita tahu meskipun tidak lihat orangnya, oh ini suaranya si anu ini. Jadi sama dengan orang selalu berzikir, sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Jadi malaikat, ya Allah, ada suara. Suara sudah dikenal dari seorang hamba yang terkenal, yang sudah dikenal. Tapi sebaliknya, kalau wal ghafilul mu'ridu anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarum min abdin munkarin. Kalau orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah, kalau dia berdoa dan meminta kepada Allah, maka malaikat mengatakan yang dengar suaranya,
ya Allah, ya Tuhan, sautum munkarun. Siapa suara itu? Suara lalai rupanya. Kita tidak kenal. Sautun munkarun, suara yang diingkari, tidak dikenal. Min abdin munkari, juga bersumber dari hamba yang juga tidak dikenal. Biasa kita siapa suara itu? Kok lalai? Karena memang tidak dikenal. Kenapa? Kan tidak pernah berzikir. Jadi harus kita banyak berzikir supaya malaikat mengenal suara kita. Jadi itu manfaat yang ke-20. Al-hadiyah wal ishrun, manfaat ke-21. Ini sudah 21, kira-kira masih kita ingat dari nomor 1. Kalau tidak diingat, yang penting perbanyak zikir. Karena sudah perbanyak zikir, semuanya tadi dapat. Semuanya dapat itu, meskipun tidak dihafal. Karena saya sendiri tidak hafal urutan-urutannya. Jadi perbanyak zikir supaya kena semua, dapat semua. Jadi yang ke-21, annahu munajjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyyun amalan anja lahu min azabillahi ta'ala min dzikrillahi ta'ala. Manfaat ke-21 zikir ialah munajjim min azabil, dapat menyelamatkan dari azab Allah. Kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dalam hadis marfu' namanya. Di hadis, ma amila adamiyyun amalan, tidak ada suatu pun amal yang dikerjakan oleh cucu Adam, artinya manusia, anjalahu, yang lebih dapat menjamin keselamatannya daripada azab Allah dibanding daripada min zikrillah ta'ala. Tidak ada suatu pun amalan yang kita lakukan yang lebih menjamin keselamatan kita dari azab Allah dibanding daripada berzikir. Karena makanya itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW berzikir pada semua keadaannya. Pada semua keadaannya. Jadi kita harus memperbanyak zikir, karena itulah yang paling menjamin keselamatan kita dari azabnya Allah, baik dari azab yang di dunia maupun di dalam perjalanan kita sebentar di kubur, di padang mahsyar. Itu zikir. Seterusnya as-saniyah wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinah wa ghasyanur rahmah wa khafufil malaikati bizakiri, kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa manfaat ke-22 zikir itu menjadi sabab tanazzulis sakinah, penyebab turunnya as-sakinah, rasa tenang dan tenteram. Jadi as-sakinah itu bahasa Arab berakar kata dari sakana. Sakana, sakinatun, maskanun, miskinun, sikinun, dan lain sebagainya. Yaitu bahasa Arab itu dari satu asal bercabang-cabang. Itu namanya kalau ilmu saraf. Ilmu saraf di satu kata bisa berbentuk kepada berbagai macam dan semua. Kalau umpamanya satu kata hurufnya sama dengan kata yang lain meskipun tidak sama susunannya, itu ada kaitannya. Umpamanya tadi as-sakinah. As-sakinah itu artinya tenteram, tenang. Maka itu orang miskin dikatakan miskinun. Kenapa? Karena dia tidak
tidak banyak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada uangnya. Maka kita miskin, diam, sukun. Sukunun kalau sudah dikatakan malam sudah sudah senyap, sudah tidak, itu sakanal lain. Sakanal lain. Sudah tidak ada, sudah diam. Kemudian sakanun atau maskan. Maskan itu rumah. Rumah artinya tempat kita berdiam. Di bahasa Arabnya tempat berdiam kita maskanun. Atau maka penduduk bahasa Arabnya sukanun. Sukan Indonesia, penduduk Indonesia, karena dia berdiam di negara Indonesia, namanya sukanun. Kemudian ada sikin, mungkin dulu pernah saya jelaskan. Sikinun itu pisau. Jadi bahasa Arabnya pisau, sikin. Kenapa dikatakan sikin? Karena antara lain manfaatnya kalau kita mau memotong ayam pakai pisau. Kalau sudah dipotong maka diamlah, yang tadi lari-lari. Itu sekarang sikinun. Nah sekarang untuk mendapatkan ketenteraman as-sakinah, makanya itu juga dalam hubungannya orang kalau sudah berkeluarga kan ada namanya sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah artinya supaya tenang dan diam. Kenapa? Karena ketika orang sebelum punya istri, keluarga, sebelum kawin itu biasa keluyuran ke sana kemari. Artinya belum tenang. Bukan hanya perbuatannya, juga pikirannya tidak tenang. Tidak tenang. Makanya itu kalau sudah berkeluarga sudah harus diam, tenang di rumah. Dan harus rindu kembali ke rumahnya kalau dia berada di luar rumah. Karena ada juga orang sudah berkeluarga, tapi yang dirindukan rumahnya orang lain. Yang dirindukan anaknya orang lain, bukan anaknya mertuanya dirindukan. Ini berarti tidak beres, tidak beres. Jadi itu namanya sakinah. Jadi harus orang sudah berkeluarga harus sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah warahmah. Itu mawaddah bedanya dengan rahmah. Mawaddah itu rasa cinta. Rasa cinta tidak terbagi kepada yang lain. Warahmah, mawaddah itu masih kaitannya dengan kalau orang masih muda, hubungan seksual itu mawaddah namanya. Tapi kalau sudah tua bukan lagi mawaddah tapi rahmah. Sifat masing-masing, sifat masing-masing. Kalau masih muda selalu berhadapan kalau tidur, maka kalau sudah tua sedikit saking membelakangi, lekuk namanya. Itu tapi rahmah namanya. Harus itu ada mawaddah, ada rahmah. Dan kalau sudah ada itu pasti namanya sakinah. Pasti tenang, pasti tenteram, tidak lagi pikir yang lain. Nah, apa yang menyebabkan berzikir? Berzikir karena kalau ada pemikiran-pemikiran ke sana kemari, ingat Allah pasti berhenti berzikir. Nah itu. Jadi dikatakan di sini bahwa yaitu zikir sababu tanazzuli sakinah, penyebab turunnya ketenangan dan ketenteraman. Wa ghasyanur rahmah, dan diselubungi oleh rahmat Allah. Wa khafufil malaikati bizakiri, dan dikerumuni oleh malaikat pada orang yang berzikir. Datang malaikat, orang yang berzikir didatangi oleh malaikat. Kama akhbara bihi Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itu dalam hadis ada yang menyebutkan itu. Kemudian as-salisata wal ishrun, manfaat yang ke-23. Annahu sababun syighalil lisani anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhshi wal batili, fa innal abda la budda lahu min ay yatakallam, fa in lam yatakallam bi dzikrillahi ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhil muharramati aw ba'daha wa la sabila lis salamati minha albatta illa bi dzikrillahi ta'ala. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك
Faman awwada lisanahu zikrallah su'ana lisanahu anil batili wal lagwi. Wa may yabis lisanuhu an zikrillahi tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhshin wala haula wala quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menjadi penyebab terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Jadi ada al-ghibah dan ada an-namimah. Yang disebut al-ghibah, orang Bugis mengatakan fauri mundri, bicara-bicara di belakang, itu namanya ghibah. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Orang yang suka menceritakan kekurangan, kejelekan orang, itu namanya al-ghibah. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang berghibah itu, yaitu diibaratkan makan daging mentah saudaranya, makan bangkai. Ya'kulu lahma akhihi maitan, sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Begitu apa jeleknya orang yang suka berghibah. Apa definisinya ghibah? Menceritakan kekurangannya, jeleknya orang. Jika sekiranya ada orang di hadapan kita dengar dia tidak senang atau marah, biasa itu kita jangan cerita, dia ada. Itu berarti tidak baik, itu berarti jangan bicara, ada. Itu berarti Anda mau ceritakan yang jelek. Jadi yang perlu ceritakan kebaikannya orang, kebicaraannya orang. Jadi semua yang kira-kira kalau kita sebutkan marah atau tidak senang orang yang diceritakan, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Dan dosa besar. Dosa besar. Kemudian ada namanya namimah. Yang disebut namimah, bahasa kita sekarang provokator. Apa sih salah. Nah, supaya berkelahi orang dia sampai ke sini. Supaya ini saya kira itu namanya namimah, provokator. Provokasi pekerjaannya. Orangnya provokator. Jadi artinya ketika orang berzikir menghalangi untuk cerita-cerita itu. Kalau banyak berzikir, artinya menutup kemungkinan untuk berghibah dan bernamimah. Kalau banyak berzikir, atau kita mau membicarakan kekurangannya orang, kita ingat Allah, tidak jadi. Jadi wal kadzib wal fuhsy wal batil, dan dapat pula menghalangi orang berkata bohong dan berkata keji dan melakukan perbuatan batil. Kenapa? Fa innal abda la budda lahu min ayatakallam. Karena semua orang mesti berbicara. Semua orang pasti berbicara, kita harus berbicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat aw ba'daha. Kalau seseorang tidak berzikir kepada Allah dan tidak ingat-ingat perintahnya, maka pasti akan melakukan apa tadi disebutkan hal-hal yang haram. Itu artinya berpeluang untuk melakukan tadi larangan-larangan itu kalau tidak diisi dengan zikir. Oleh karena itu kita kan ada zikir kita, zikir dijadikan sebagai wirid seperti habis salat 5 waktu, tapi antaranya itu kan banyak antaranya itu. Coba bayangkan, dari subuh ke zuhur itu berapa jam? 6 jam. Dari isya ke subuh itu 12 jam. Jadi harus diisi itu. Karena kapan tidak diisi zikir, itu biasa. Maka itu ketika kita ketemu dengan teman-teman berapa orang, pasti ada cerita di situ. Ada cerita di situ, muncul semua. Jadi kita menghindari itu. Nah, wala sabila salamat minal batil la bikila, tidak ada cara jalan untuk ditempuh untuk selamat dari tadi yang disebutkan larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan tidak baik, kecuali zikir yang bisa menyelamatkan.
wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bidzalika. Dan itu katanya dalam kenyataan dan pengalaman itu menjadi bukti. Kenyataan dan pengalaman menjadi bukti. Kalau kita ketemu dengan teman-teman pasti bicara. Pasti bicara. Dan apa yang dibicarakan? Nah, itu maksud. Jadi faman awwada lisanahu dzikrullah su'ana lisanahu anil batil wal lagwi. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, maka lidahnya akan terjaga dari berbuat yang tidak benar dan yang sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batil wa lagwi. Siapa yang kering lidahnya gara-gara berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang berzikir kepada Allah dia dikatakan kering. Kering. Maka siapa yang kering lidahnya dari tidak berzikir kepada Allah, maka tarattaba bi kulli batil, maka menjadi lunak. Lunak basah, lunak dari segala perbuatan yang batil dan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Sidah ini wala haula illa billah. Habis waktu ya. InsyaAllah nanti lagi kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. InsyaAllah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. Bana dhalamna musyratan tabta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka tawwab. Rabbana firina sabra wa taqaddamna sil qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السابعة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صدعه وكل شيء له صدع وصدع القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار إلى آخره. Hadirin jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang punya giliran pada malam ini yaitu Ustaz Ghalib, Profesor Ustaz Ghalib dengan Profesor Rusdi Khalid. Mungkin dikira bahawa sudah ditutup pengajian kerana tidak ada juga penyampaian, tapi memang mestinya kalau sekiranya datang memang adalah pengajian terakhir. Jadi saya akan isi waktu kita ini. Namun sebelumnya kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un
Karena salah seorang jamaah kita sudah mendahului kita, dan beritanya nanti saya tahu pada 9:30 baru saya tahu. Padahal saya sudah siap-siap untuk pergi mengajar, karena jam saya mengajar di UIN jam 10. Saya sementara mengajar ada WA masuk menyampaikan bahwa Ketua Yayasan DPP IMI meninggal jam 10. Itu menantunya Pak Fadli Lurang. Jadi dari kampus saya langsung ke rumahnya di Jalan Dahliat, tapi nanti besok dikebumikan. Kemudian tentang ini apa jamaah kita dari Manjia, saya kira dia husnul khatimah. Husnul khatimah karena sejak dulu saya kenal itu, saya tidak lihat waktu masih anak muda, tapi saya kenal sekitar tahun 80-an, dan itu tinggal di Masjid Nurul Islam. Memang tinggal di masjid itu. Terkadang beliau yang azan, dia yang qamah, dia imam. Itu jadi biasa terkadang dia. Dan memang tinggal di masjid. Jadi waktu saya datang di situ, saya bilang sama beliau, saya bilang kalau kamu mandi tidak masuk surga, tidak ada yang lain masuk surga. Di sini. Karena di masjid memang tinggal. Bayangkan itu, dia yang kasih bunyi mai tadi terus semuanya. Kemudian ke sini lagi selalu, nanti betul-betul itu mungkin sudah tidak bisa lagi jalan, baru tidak datang di masjid. Jadi saya kira itu dia husnul khatimah. Husnul beliau. Oleh karena itu mari kita kembali bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Masih faedah zikir. Yang lalu kita sudah menyebutkan sampai yang ke-16. Sekarang kita akan menjelaskan faedah zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'ihi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu az-zikru wat-taubatu wal istighfar. Manfaat zikir yang ke-17 bahwa akan zikir itu akan menjadikan, akan berfungsi sebagai pembersih hati dari karatnya. Jadi jila dalam bahasa Arab itu kalau sesuatu tadi yang agak keruh kemudian dibersihkan, itu namanya jila. Bahkan dikatakan dia apa bahasa cil lagi, sesuatu membersihkan dengan bersih-bersihnya hati dari karatnya. Karena dikatakan wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu bisa saja dikena karat, ada karatnya, besi berkarat. Jadi katanya sini semua segala sesuatu bisa saja berkarat, sada namanya. Nah, wa sadaul qalbi al-ghafla wal hawa. Karatnya hati itu adalah dengan dua. Yang menyebabkan bisa berkarat hati ada dua. Pertama al-ghaflah. Al-ghaflah lalai, artinya tidak berzikir. Jelawannya al-ghaflah az-zikru. Jadi orang yang lalai tidak berzikir, itu bisa menyebabkan sebentar hatinya berkarat. Yang kedua al-hawa. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya yang tidak benar, maka itu yang bisa menyebabkan terjadinya karat. Nah, bagaimana cara membersihkannya, menghilangkan karat itu? Wajila'uhu, cara menghilangkan karat itu pertama azikru, dengan berzikir. Yang kedua wat-taubah, bertaubat dan istighfar. Jadi taubat dan istighfar beda.
Istighfar menjadi syarat pada taubat. Nah, sekarang kita ini akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut Syahrul Taubah. Bulan yang dimana sangat afdal kita melakukan taubat. Taubat dengan istighfar, antara lain kalau kita taubat mesti istighfar. Istighfar. Karena istighfar dia meminta ampun. Meminta ampun. Istighfar dulu saya kalau tidak salah pernah saya jelaskan yang istighfar. Allah disebut Al-Ghaffar, Ghafiruz Zambi. Al-Ghaffar itu sebenarnya dalam arti bahasa Arab, Al-Ghaffar itu Ghaffar yaitu menutupi. Jadi Al-Ghaffar itu Allah yang maha menutupi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan hambanya. Tapi kita biasa istilahkan bahwa diampuni. Kenapa dikata Al-Ghaffar Allah maha menutupi? Sebenarnya begini, tidak ada seorang pun manusia, dikatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Semua cucu anak Adam, semua manusia khata'un adalah orang-orang yang suka melakukan kesalahan dosa. Khata'un, pendosa-pendosa. Dalam bahasa Arab khata'un itu sigat mubalaghah namanya, itu sangat manusia itu sangat suka melakukan, sering melakukan dosa-dosa. Tapi dikatakan khairul khata'in at-tawwabun. Sebab baik orang yang selalu melakukan dosa ialah orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Karena Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Ghaffar menutupi. Kita ini semua, kita ini tidak ada luput dari dosa, dari cacat. Tapi tidak lihat. Cacat saya tidak lihat. Penyakit hati saya Bapak tidak lihat. Juga demikian sebaliknya saya tidak lihat. Itulah caranya Allah disebut Al-Ghaffar, menutupi. Menutupi karena seandainya Bapak-bapak melihat kekurangan saya, cacat saya, mungkin tidak akan dipilih menjadi ketua yayasan. Tidak akan diberi waktu untuk memberikan pengajian. Seandainya lihat. Karena tidak ada orang sempurna. Itu disebut Al-Ghaffar, Allah menyembunyikan sesuatu yang kalau masih bisa Allah ampuni, tapi ada sesuatu yang Allah harus buka. Kalau sudah Allah melihat bahwa pekerjaan itu sangat berbahaya, merusak masyarakat, merusak negara, sangat-sangat berbahaya kalau tidak dibuka, maka Allah membukanya. Tidak mengampuni. Korupsi kan? Padahal biasanya kebanyakan orang korupsi kan orang pejabat. Dan juga kebanyakan orang korupsi orang kaya. Jadi kebanyakan yang korupsi pejabat dan ya orang kaya, banyak uangnya. Nah, kenapa? Karena kalau dibiarkan begitu sangat berbahaya, maka Allah membuka. Bagaimana cara membukanya? Dengan diketahui diketahui oleh KPK. Dengan cara itu. Nah, padahal coba bayangkan seorang pejabat yang punya jasa-jasa, banyak penghargaan sebelumnya, banyak sekali penghargaan, hanya satu saja kesalahannya, hilang semua. Hilang semua jasa-jasanya, penghargaannya yang sekian banyak itu. Makanya itu sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena manusia beda dengan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, kalau manusia tidak. Manusia terkadang berkatakan tiada maaf bagimu. Kalau Allah tidak. Tetapi karena sesuatu sangat berbahaya kalau tidak dibuka, meluas banyak sekali bahayanya, maka Allah membuka. Itu jadi artinya di situ tidak berlaku lagi ampunannya Allah bagi yang demikian. Jadi zikir ini dikatakan bahwa adalah alat untuk membersihkan, menghilangkan karat.
Dalam Al-Quran dikatakan bal rana ala qulubihim. Jadi orang yang banyak dosa ini kata rana ala qulubihim, sudah berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat, umpamanya ini sudah berkarat, ini kaca atau besi berkarat, itu kan tidak mudah membersihkannya dengan hanya air saja, tidak bisa. Harus dikeruk, harus dikeruk atau ada alat khusus untuk itu. Kalau sudah berkarat, sama dengan hati kita. Kalau sudah terlalu banyak dosa, sudah tebal dosanya, maka harus dengan cara atau sarana obat yang ampuh. Nah, antara lain itu ialah untuk membersihkan karat itu pertama zikir, banyak berzikir. Kedua bertaubat dan beristighfar. Itu yang ke-17. Yang ke-18, annahu yahuttul hataya wa yudhibaha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Bahwa manfaat zikir itu meruntuhkan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan dosa-dosa. Wa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang paling agung, yang paling besar. Wal hasanatu yudhibnas sayyi'at, sementara al hasanat perbuatan-perbuatan baik dapat menghilangkan segala perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi sini dikatakan, jadi al-hasanat itu bentuk jamak. Al-hasanat bentuk jamak artinya segala bentuk kebaikan itu namanya al-hasanat. Bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, dikatakan bahwa zikir itulah yang paling besar dari semua amal-amal baik. Seperti kita jelaskan yang lalu, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itulah ibadah yang terbesar. Di sini katakan a'zam, yang paling besar, yang paling agung dari semua perbuatan baik adalah zikir yang paling besar. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya zikir itu karena dia termasuk yang a'zamul hasanat, perbuatan baik yang paling besar, maka itu dapat menghilangkan yahuttul hataya, yaitu menumbangkan, meruntuhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyara, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat ke-19 zikir itu yuzilul wahsyah, menghilangkan keterpencilan antara hamba dan Tuhannya. Yang disebut al-wahsyah, kalau kita berada pada suatu tempat yang terpencil, sehingga seakan-akan kita sendirian di situ, tempat yang sunyi, wahsyah. Oleh karena itu biasanya orang kalau berada tempat tersembunyi, tempat sepi sendiriannya, biasa ada rasa takut. Itu namanya wahsyah. Diiringi dengan rasa takut. Nah, orang yang selalu berzikir tidak pernah merasakan keterpencilan itu, tidak pernah merasakan kesepian dan kesendirian. Kenapa? Karena bersama Allah, kan berzikir bersama dengan Allah. Nah, fa innal ghafila bainahu wa bainal azza wa jalla wahsyah la tazula bizikir. Sementara orang yang lalai tidak berzikir itu selalu merasakan keterpencilan. La tazula, tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali melalui zikir. Jadi ketika berzikir kita merasa tidak terkucil,
tidak kesepian, karena kita selalu bersama dengan Allah. Dan ketika kita merasa bersama dengan Allah, kita tidak pernah akan merasakan ketakutan. Itu namanya wasyah, merasakan ketakutan, keterpencilan dan kesendirian. Kemudian manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi zikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah. Wa qad jaa atharun ma'nahu innal abdal muti' az-zakir lillahi ta'ala idza asabatu syiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min abdin ma'rufin wal ghafil mu'ridun lillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min abdin munkarin. Manfaat ke-20 bahwa seorang hamba kalau ia sudah kenal Allah melalui zikirnya di waktu senang, di waktu lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya ketika dalam kesulitan. Jadi apa? Iza ta'arrafa, jika seorang hamba kenal Allah melalui zikirnya pada saat-saat senang, pada saat-saat lapang, maka pada saat menemui kesulitan Allah akan mengenalnya dia. Tapi kan biasa sebaliknya terjadi. Dalam waktu senang, lapang, kita lupa Allah. Kita berhura-hura, lupa daratan. Nanti diingat Allah ketika ada bencana. Itu yang terjadi. Kalau sudah menemui kesulitan, sudah terjadi bala, bencana, baru kita ingat Allah. Padahal tidak. Mestinya ketika senang ingat Allah agar Allah mengingat kita ketika dalam kesulitan. Karena ada hadisnya dikatakan, innal abdal muti' adz-dzakirillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat selalu berzikir kepada Allah, idza asabatu syiddah, jika ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, bencana, sa'alallah hajatan, atau meminta kebutuhan hajat kepada Allah, qalatil malaikah, maka malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdin ma'rufin, itu adalah suara yang dikenal dari seorang hamba yang sudah dikenal. Jadi kalau minta ketika ditimpa musibah, seorang yang sering berzikir, dia minta kepada Allah, malaikat mengatakan, ya Allah, ada suara. Suara itu sudah dikenal. Sudah dikenal dari seorang yang sudah terkenal. Karena sudah kenal Allah, kenal melalui zikirnya. Karena sudah sering dia dengar suaranya, maka kita biasa kalau ada teman kita sudah sering dengar suaranya teman kita, kan kita tahu meskipun tidak lihat orangnya, oh ini suaranya si anu ini. Jadi sama dengan orang selalu berzikir, sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Dia malaikat, ya Allah, ada suara. Suara sudah dikenal dari seorang hamba yang terkenal, yang sudah dikenal. Tapi sebaliknya, kalau wal ghafilul mu'rid anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarum min abdin munkarin. Kalau orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah, kalau dia berdoa dan meminta kepada Allah, maka malaikat mengatakan, yang dengar suaranya, ya Allah, ya Tuhan, sautum munkarum. Siapa suara itu? Suara lalai rupanya, kita tidak kenal. Sautun munkarun, suara yang diingkari, tidak dikenal, min abdin munkari, juga bersumber dari hamba yang juga tidak dikenal. Ya, biasa kita siapa suara itu, kok lalai? Karena memang tidak dikenal. Kenapa? Kan tidak pernah berzikir. Jadi harus kita banyak berzikir supaya malaikat mengenal suara kita. Jadi itu manfaat yang ke-20. Al-hadiyata wal ishrun, manfaat ke-21.
Ini sudah 21, kira-kira masih kita ingat dari nomor 1. Kalau tidak diingat, yang penting perbanyak zikir. Karena sudah perbanyak zikir, semuanya tadi dapat. Nah, semuanya dapat itu, meskipun tidak dihafal. Karena saya sendiri tidak hafal urutan-urutannya. Jadi perbanyak zikir supaya kena semua, dapat semua. Jadi yang ke-21, annahu munajjin min azabillahi ta'ala kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu wa yurwa marfu'an ma amila adamiyyun amalan anja lahu min azabillahi ta'ala min dzikrillahi ta'ala. Manfaat ke-21 zikir ialah munajjim min azabil, dapat menyelamatkan dari azab Allah. Kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dalam hadis marfu' namanya. Di hadis, ma amila adamiyyun amalan, tidak ada suatu pun amal yang dikerjakan oleh cucu Adam, artinya manusia, anjalahu, yang lebih dapat menjamin keselamatannya daripada azab Allah dibanding daripada min zikrillah ta'ala. Tidak ada suatu pun amalan yang kita lakukan yang lebih menjamin keselamatan kita dari azab Allah dibanding daripada berzikir. Karena makanya itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW berzikir pada semua keadaannya. Pada semua keadaannya. Jadi kita harus memperbanyak zikir, karena itulah yang paling menjamin keselamatan kita dari azabnya Allah, baik dari azab yang di dunia maupun di dalam perjalanan kita sebentar di kubur, di padang mahsyar. Itu zikir. Seterusnya as-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinah wa ghasyanur rahmah wa khafufil malaikati bizakiri kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa manfaat ke-22 zikir itu menjadi sabab tanazzulis sakinah, penyebab turunnya as-sakinah, rasa tenang dan tenteram. Jadi as-sakinah itu bahasa Arab berakar kata dari sakanah. Sakanah, sakinatun, maskanun, miskinun, sikinun, dan lain sebagainya. Yaitu bahasa Arab itu dari satu asal bercabang-cabang. Itu namanya kalau ilmu saraf. Ilmu saraf satu kata bisa berbentuk kepada berbagai macam dan semua. Kalau umpamanya satu kata hurufnya sama dengan kata yang lain meskipun tidak sama susunannya, itu ada kaitannya. Umpamanya tadi as-sakinah. As-sakinah itu artinya tenteram, tenang. Maka itu orang miskin dikatakan miskinun. Kenapa? Karena dia tidak banyak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada uangnya. Maka kita miskin, diam, sukunun. Kalau sudah dikatakan malam sudah senyap, sudah tidak, itu sakanan lain. Sakanan lain sudah tidak ada, sudah diam. Kemudian sakanun atau maskan itu rumah. Rumah artinya tempat kita berdiam. Di bahasa Arabnya tempat berdiam kita maskanun. Atau maka penduduk bahasa Arabnya sukanun. Sukan Indonesia, penduduk Indonesia, karena dia berdiam.
di negara Indonesia namanya subkanun. Kemudian ada sikin, mungkin dulu pernah saya jelaskan. Sikinun itu pisau. Jadi bahasa Arabnya pisau sikin. Kenapa dikatakan sikin? Karena antara lain manfaatnya kalau kita mau memotong ayam pakai pisau. Kalau sudah dipotong maka diamlah, yang tadi lari-lari. Itu sekarang sikinun. Nah sekarang untuk mendapatkan ketenteraman as-sakinah, makanya itu juga dalam hubungannya orang kalau sudah berkeluarga kan ada namanya sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah artinya supaya tenang dan diam. Kenapa? Karena ketika orang sebelum punya istri, keluarga, sebelum kawin itu biasa keluyuran ke sana kemari. Artinya belum tenang. Bukan hanya perbuatannya, juga pikirannya tidak tenang. Tidak tenang. Makanya itu kalau sudah berkeluarga sudah harus diam, tenang di rumah, dan harus rindu kembali ke rumahnya kalau dia berada di luar rumah. Karena ada juga orang sudah berkeluarga tapi yang dirindukan rumahnya orang lain, yang dirindukan anaknya orang lain, bukan anaknya mertuanya dirindukan. Ini berarti tidak beres, tidak beres. Jadi itu namanya sakinah. Jadi harus orang sudah berkeluarga harus sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Itu mawaddah bedanya rahmah. Mawaddah itu rasa cinta. Rasa cinta tidak terbagi kepada yang lain. Warahmah, mawaddah itu masih kaitannya dengan kalau orang masih muda, hubungan seksual itu mawaddah namanya. Tapi kalau sudah tua bukan lagi mawaddah tapi rahmah. Sikap masing-masing, sifat masing-masing. Nah, kalau masih muda selalu berhadapan kalau tidur, maka kalau sudah tua sedikit saking membelakangi, lekuk namami. Itu tapi rahmah namanya. Harus itu ada mawaddah, ada rahmah. Dan kalau sudah ada itu pasti namanya sakinah. Pasti tenang, pasti tenteram, tidak lagi pikir yang lain. Nah, apa yang menyebabkan berzikir? Berzikir karena kalau ada pemikiran-pemikiran ke sana kemari, ingat Allah pasti berhenti berzikir. Nah, itu. Jadi dikatakan di sini bahwa yaitu zikir sababu tanazulis sakinah, penyebab turunnya ketenangan dan ketenteraman. Wa ghasyanur rahmah, dan diserubungi oleh rahmat Allah. Wa khafufil malaikati bizakiri, dan dikerumuni oleh malaikat pada orang yang berzikir. Datang malaikat, orang yang berzikir didatangi oleh malaikat. Kama akhbar bihi Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itu dalam hadis ada yang menyebutkan itu. Kemudian as-salisata wal ishrun, manfaat yang ke-23. Annahu sababun syighalil lisani anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhshi wal batili. Fa innal abda la budda lahu min ay yatakallam. Fa in lam yatakallam bi dzikrillahi ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhil muharramati aw ba'daha. Wa la sabila lis salamati minha albatta illa bi dzikrillahi ta'ala. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bi dzalika. Faman awwada lisanahu dzikrallah su'ana lisanahu anil batili wal lagwi. Wa may yabis lisanuhu an dzikrillahi tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhshin wala haula wala quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menjadi penyebab terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Jadi ada al-ghibah dan ada an-namimah. Yang disebut al-ghibah, orang Bugis mengatakan fauri mundri.
bicara-bicara di belakang, itu namanya ghibah. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Orang yang suka menceritakan kekurangan, kejelekan orang, itu namanya al-ghibah. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang berghibah itu, yaitu diibaratkan makan daging mentah saudaranya, makan bangkai. Ya'kulu lahma akhihi maitan, sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Begitu apa jeleknya orang yang suka berghibah. Apa definisinya ghibah? Menceritakan kekurangannya, jeleknya orang. Jika sekiranya ada orang di hadapan kita dengar dia tidak senang atau marah, biasa itu kita jangan cerita, dia ada. Itu berarti tidak baik, itu berarti jangan bicara, ada. Itu berarti Anda mau ceritakan yang jelek. Jadi yang perlu ceritakan kebaikannya orang, kebicaraannya orang. Jadi semua yang kira-kira kalau kita sebutkan marah atau tidak senang orang yang diceritakan, itu namanya ghibah. Namanya ghibah. Dan dosa besar. Dosa besar. Kemudian ada namanya namimah. Yang disebut namimah, bahasa kita sekarang provokator. Apa sih salah. Nah, supaya berkelahi orang dia sampai ke sini. Supaya ini apa saya kira itu namanya namimah, provokator. Provokasi pekerjaannya. Orangnya provokator. Jadi artinya ketika orang berzikir menghalangi untuk cerita-cerita itu. Kalau banyak berzikir, artinya menutup kemungkinan untuk berghibah dan bernamimah. Kalau banyak berzikir, atau kita mau membicarakan kekurangannya orang, kita ingat Allah, tidak jadi. Jadi wal kadzib wal fuhsy wal batil, dan dapat pula menghalangi orang berkata bohong dan berkata keji dan melakukan perbuatan batil. Kenapa? Fa innal abda la budda lahu min ayatakallam. Karena semua orang mesti berbicara. Semua orang mesti berbicara, kita harus berbicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat aw ba'daha. Kalau seseorang tidak berzikir kepada Allah dan tidak ingat-ingat perintahnya, maka pasti akan melakukan apa tadi disebutkan hal-hal yang haram. Itu artinya berpeluang untuk melakukan tadi larangan-larangan itu kalau tidak diisi dengan zikir. Oleh karena itu kita kan ada zikir kita, zikir dijadikan sebagai wirid seperti habis salat 5 waktu, tapi antaranya itu kan banyak antaranya itu. Coba bayangkan, dari subuh ke zuhur itu berapa jam? 6 jam. Dari isya ke subuh itu 12 jam. Jadi harus diisi itu. Karena kapan tidak diisi zikir, itu biasa. Maka itu ketika kita ketemu dengan teman-teman berapa orang, pasti ada cerita di situ. Ada cerita di situ, muncul semua. Jadi kita menghindari itu. Nah, wala sabila salamat minal batil la bikila, tidak ada cara jalan untuk ditempuh untuk selamat dari tadi yang disebutkan larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan tidak baik, kecuali zikir yang bisa menyelamatkan. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bidzalika, dan itu katanya dalam kenyataan dan pengalaman itu menjadi bukti. Kenyataan dan pengalaman menjadi bukti. Kalau kita ketemu dengan teman-teman pasti bicara. Dan apa yang dibicarakan, nah, itu maksud. Jadi faman awwada lisanahu dzikrullah su'ana lisanahu anil batil wal lagwi, siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, maka lidahnya akan terjaga dari berbuat yang tidak benar dan yang sia-sia.
Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batil wa lagwa. Siapa yang kering lidahnya gara-gara berzikir kepada Allah. Itu kalau orang berzikir kepada Allah dia dikatakan kering. Kering, maka siapa yang kering lidahnya dari tidak berzikir kepada Allah, maka tarattaba bi kulli batil, maka menjadi lunak basah, lunak dari segala perbuatan yang batil dan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Sidah ini wala haula illa billah. Habis waktu ya. InsyaAllah nanti lagi kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. InsyaAllah ila akhirih. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Amin. Rabbana zalamna anfusana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana sabra wa taqabbal minal qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السابعة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صدعه وكل شيء له صدع وصدع القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار إلى آخره. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang punya giliran pada malam ini yaitu Ustaz Ghalib, Profesor Ustaz Ghalib dengan Profesor Rusdi Khalid. Mungkin dikira bahawa sudah ditutup pengajian kerana tidak ada juga penyampaian, tapi memang mestinya kalau sekiranya datang memang adalah pengajian terakhir. Jadi saya akan isi waktu kita ini. Namun sebelumnya kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, kerana salah seorang jamaah kita sudah mendahului kita. Dan beritanya nanti saya tahu pada 9:30 baru saya tahu. Padahal saya sudah siap-siap untuk pergi mengajar, karena jam saya mengajar di UIN jam 10. Saya sementara mengajar ada WA masuk menyampaikan bahawa Ketua Yayasan DPP IMI meninggal jam 10. Itu menantunya Pak Fadli Lurang. Jadi dari kampus saya langsung ke rumahnya di Jalan Dahliat, tapi nanti besok dikebumikan. Kemudian tentang ini apa jamaah kita
dari Manjia. Saya kira dia husnul khatimah. Husnul khatimah karena sejak dulu saya kenal itu, saya tidak lihat waktu masih anak muda. Tapi saya kenal sekitar tahun 80-an. Dan itu tinggal di Masjid Nurul Islam. Memang tinggal di masjid itu. Terkadang beliau yang azan, dia yang qamah, dia imam. Itu jadi biasa terkadang dia. Dan memang tinggal di masjid. Jadi waktu saya datang di situ, saya bilang sama beliau, saya bilang kalau kamu mandi tidak masuk surga, tidak ada yang lain masuk surga. Di sini. Karena di masjid memang tinggal. Bayangkan itu, dia yang kasih bunyi mai, dia terus semuanya. Kemudian ke sini lagi selalu. Nanti betul-betul itu mungkin sudah tidak bisa lagi jalan, baru tidak datang di masjid. Jadi saya kira itu dia husnul khatimah. Sudah beliau, oleh karena itu mari kita kembali bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita. Masih faedah zikir. Yang lalu kita sudah menyebutkan sampai yang ke-16. Sekarang kita akan menjelaskan faedah zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un. Wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa. Wa jila'uhu az-zikru wat-taubatu wal-istighfar. Manfaat zikir yang ke-17 bahwa akan zikir itu akan menjadikan, akan berfungsi sebagai pembersih hati dari karatnya. Jadi jila dalam bahasa Arab itu kalau sesuatu tadi yang agak keruh kemudian dibersihkan, itu namanya jila. Bahkan dikatakan dia apa bahasa cil lagi, sesuatu membersihkan dengan bersih-bersihnya hati dari karatnya. Karena dikatakan wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu bisa saja dikena karat, ada karatnya, besi berkarat. Jadi katanya sini semua segala sesuatu bisa saja berkarat, sada namanya. Nah, wasadaul qalbi al-ghafla wal hawa. Karatnya hati itu adalah dengan dua. Yang menyebabkan bisa berkarat hati ada dua. Pertama al-ghaflah. Al-ghaflah lalai, artinya tidak berzikir. Jelawannya al-ghaflah az-zikru. Jadi orang yang lalai tidak berzikir, itu bisa menyebabkan sebentar hatinya berkarat. Yang kedua al-hawa. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya yang tidak benar, maka itu yang bisa menyebabkan terjadinya karat. Nah, bagaimana cara membersihkannya, menghilangkan karat itu? Wajila'uhu, cara menghilangkan karat itu pertama az-zikru, dengan berzikir. Yang kedua wat-taubah, bertaubat dan istighfar. Jadi taubat dan istighfar beda. Istighfar menjadi syarat pada taubat. Nah, sekarang kita ini akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut syahrul taubah. Bulan yang dimana sangat afdal kita melakukan taubat. Taubat dengan istighfar, antara lain kalau kita taubat mesti istighfar. Karena istighfar dia meminta ampun. Istighfar dulu saya kalau tidak salah pernah saya jelaskan istighfar. Allah disebut Al-Ghaffar.
Ghafiruz zambi. Al-Ghaffar itu sebenarnya dalam arti bahasa Arab, Al-Ghaffar itu ghafar ya, yaitu menutupi. Jadi Al-Ghaffar itu Allah yang maha menutupi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan hambanya. Tapi kita biasa istilahkan bahwa diampuni. Kenapa dikata Al-Ghaffar Allah maha menutupi? Sebenarnya begini, tidak ada seorang pun manusia, dikatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Semua cucu anak Adam, semua manusia khata'un adalah orang-orang yang suka melakukan kesalahan dosa. Khata'un, pendosa-pendosa. Dalam bahasa Arab khata'un itu sigat mubalaghah namanya, itu sangat manusia itu sangat suka sering melakukan dosa-dosa. Tapi dikatakan khairul khata'in at-tawwabun. Sebab baik orang yang selalu melakukan dosa ialah orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Karena Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Ghaffar menutupi. Kita ini tidak ada luput dari dosa, dari cacat. Tapi tidak lihat. Cacat saya tidak lihat. Penyakit hati saya Bapak tidak lihat. Juga demikian sebaliknya saya tidak lihat. Itulah caranya Allah disebut Al-Ghaffar, menutupi. Menutupi karena seandainya Bapak melihat kekurangan saya, cacat saya, mungkin tidak akan dipilih menjadi ketua yayasan. Tidak akan diberi waktu untuk memberikan pengajian. Seandainya lihat, karena tidak ada orang sempurna. Itu disebut Al-Ghaffar, Allah menyembunyikan sesuatu yang kalau masih bisa Allah ampuni, tapi ada sesuatu yang Allah harus buka. Kalau sudah Allah melihat bahwa pekerjaan itu sangat berbahaya, merusak masyarakat, merusak negara, sangat-sangat berbahaya, kalau tidak dibuka, maka Allah membukanya, tidak mengampuni. Korupsi kan? Padahal biasanya kebanyakan orang korupsi kan orang pejabat, dan juga kebanyakan orang korupsi orang kaya. Jadi kebanyakan yang korupsi pejabat dan ya orang kaya, banyak uangnya. Nah, kenapa? Karena kalau dibiarkan begitu sangat berbahaya, maka Allah membuka. Bagaimana cara membukanya? Dengan diketahui diketahui oleh KPK. Dengan cara itu. Nah, padahal coba bayangkan seorang pejabat yang punya jasa-jasa, banyak penghargaan sebelumnya, banyak sekali penghargaan, hanya satu saja kesalahannya, hilang semua. Jasa-jasanya, penghargaannya yang sekian banyak itu. Makanya itu sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena manusia beda dengan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, kalau manusia tidak. Manusia terkadang berkatakan tiada maaf bagimu. Kalau Allah tidak. Tetapi karena sesuatu sangat berbahaya, kalau tidak dibuka, meluas banyak sekali bahayanya, maka Allah membuka. Itu jadi artinya di situ tidak berlaku lagi ampunannya Allah bagi yang demikian. Jadi zikir ini dikatakan bahwa adalah alat untuk membersihkan, menghilangkan karat. Dalam Al-Quran dikatakan bal rana ala qulubihim. Jadi orang yang banyak dosa, kata rana ala qulubihim, sudah berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat, umpamanya ini sudah berkarat, ini kaca atau besi berkarat, itu kan tidak mudah membersihkannya dengan hanya air saja, tidak bisa. Harus dikeruk, atau ada alat khusus untuk itu. Kalau sudah berkarat, sama dengan hati kita. Kalau sudah terlalu banyak dosa, sudah tebal dosanya, maka harus dengan
cara atau sarana obat yang ampuh. Nah, antara lain itu ialah untuk membersihkan karat itu pertama zikir. Banyak berzikir. Kedua bertaubat dan beristighfar. Itu yang ke-17. Yang ke-18, annahu yahuttul hataya wa yudhibaha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Bahwa manfaat zikir itu meruntuhkan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan dosa-dosa. Fa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang paling agung, yang paling besar. Wal hasanatu yudhibnas sayyi'at, sementara al hasanat perbuatan-perbuatan baik dapat menghilangkan segala perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi sini dikatakan, jadi al hasanat itu bentuk jamak. Al hasanat bentuk jamak artinya segala bentuk kebaikan itu namanya al hasanat. Bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, dikatakan bahwa zikir itulah yang paling besar dari semua amal-amal baik. Seperti kita jelaskan yang lalu, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itulah ibadah yang terbesar. Di sini katakan a'zam, yang paling besar, yang paling agung dari semua perbuatan baik adalah zikir yang paling besar. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya zikir itu karena dia termasuk yang a'zamul hasanat, perbuatan baik yang paling besar, maka itu dapat menghilangkan yahuttul khataya, yaitu menumbangkan, meruntuhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyara, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala. Fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat ke-19 zikir itu yuzilul wahsyah, menghilangkan keterpencilan antara hamba dan Tuhannya. Yang disebut al-wahsyah, kalau kita berada pada suatu tempat yang terpencil, sehingga seakan-akan kita sendirian di situ, tempat yang sunyi, wahsyah. Oleh karena itu biasanya orang kalau berada tempat tersembunyi, tempat sepi sendiriannya, biasa ada rasa takut. Itu namanya wahsyah. Diiringi dengan rasa takut. Nah, orang yang selalu berzikir tidak pernah merasakan keterpencilan itu, tidak pernah merasakan kesepian dan kesendirian. Kenapa? Karena bersama Allah, kan berzikir bersama dengan Allah. Nah, fa innal ghafila bainahu wa bainal azza wa jalla wahsyah la tazula bizikir. Sementara orang yang lalai tidak berzikir itu selalu merasakan keterpencilan. La tazula, tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali melalui zikir. Jadi ketika berzikir kita merasa tidak terkucil, tidak kesepian, karena kita selalu bersama dengan Allah. Dan ketika kita merasa bersama dengan Allah, kita tidak pernah akan merasakan ketakutan. Itu namanya wahsyah, merasakan ketakutan, keterpencilan dan kesendirian. Kemudian manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi zikrihi fir rakha'i arafahu fis shiddah
Wa qad jaa atharun ma'nahu innal 'abdal muti' az-zakir lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw sa'alallaha hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin wal ghafil mu'ridun lillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min 'abdin munkarin. Manfaat ke-20 bahwa seorang hamba kalau ia sudah kenal Allah melalui zikirnya di waktu senang, di waktu lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya ketika dalam kesulitan. Jadi apa?